Skor akhir Persib Bandung versus Bali United di leg kedua semifinal Championship Series BRI Liga 1 2023-2024. Mengejutkan, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akui kualitas permainan Bali United, sampai ngomong jujur begini ke publik. Bikin merinding, pelatih Bali United, Stefano Teko, nekat akui kualitas dan kehebatan Persib. Anehnya sampai bawa-bawa wasit. Begini penjelasannya. Pengakuan jujur Nick Kuiper soal laga Persib versus Bali United, semuanya dibuat kaget mendengarnya, sampai bawa-bawa atmosfer stadion. Dibuat takjub seketika, begini pernyataan mengharukan M. Rashid usai kembali ke hadapan bobotoh Persib yang pernah menyanjung namanya. Bikin kaget. Simak baik-baik. Ciro ke tengah. Aha! Dan kembali dilakukan. Oho! Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Skor akhir Persib Bandung versus Bali United di leg kedua semifinal Championship Series BRI Liga 1 2023-2024. Luar biasa laga Persib Bandung versus Bali United berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir dan komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak, gitu hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persib. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Dan kembali dilakukan. Oho! 3-1. Akan ada adu dua kemampuan. Punya Silva, sementara Bojan Hodak, Stefan Kugura bersama dengan asistennya Stefan Kel hari ini. Kita lihat satu. Masih Febri, 3 pemain yang memberikan pengawalan, diambil saja oleh Ricky Fajri, Andika Wijaya. Oh, baik kali ini Marco, ada ruang yang dimiliki. Marco! Dan 1-1. Jadi memang ketat banget kalau kedua tim ini. Iya, imbang dan irit. Dan Vanjaya kasih terupas dan berbahaya pemirsa. Ever Besa. Ciro ke tengah. Aha! Masih mendapatkannya. Febri kasih bola ke kiri kepada Ciro. Tapi serangan kali ini. Anda lihat. Oh, datang kepada gerakan dari Febri Haryadi. Oh, Berani memperagakan strategi high pressing, menekan sejak Persib. privat lewat. Privat. Dan bahaya sekali pemirsa. Serangan kali dari hand. David, Ciro. Pemirsa, pressing yang dilakukan. Ada Haudi dan tidak. Ciro Alves beradu lari dengan Andika Wijaya. Alberto terus melakukan markingnya. Bagaimana Alberto? Ada ruang tembak. Sunul Bali bola kepada Ciro Alves. Masih Ciro. Oh, Anda lihat Ciro berduel. Febri kasih bola daerah kepada Ciro. Anda lihat pemirsa. Gue yang nonton bingung ini. Kok skornya ada 2 katanya gitu. Iya. Kita kalau lihat momennya sebetulnya kakinya Irja juga sempat lebih dulu mengenal. Pemain melakukan protes karena menganggap Ciro melakukan dorongan terhadap pemain-pemain Bali United. Iya, dan mereka lebih pintar juga gitu, memanfaatkan keputusan yang sangat baik dari Mark Klok. Tidak ada satu pemain Bali. Dan kembali dilakukan. Oho! Mengejutkan, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akui kualitas permainan Bali United, sampai ngomong jujur begini ke publik. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui bahwa laga kontra Bali United merupakan tantangan yang sangat sulit bagi timnya. Dalam babak Championship Series kali ini, meskipun Persib bermain baik di leg pertama, kesulitan tersebut terasa semakin nyata. Dari 3 kali pertemuan di Liga 1, Persib harus puas dengan hasil imbang. Namun di leg kedua nanti,
Persib bertekad untuk meraih kemenangan agar bisa melaju ke babak final dan sekaligus memutus rentetan hasil minor saat berjumpa Bali United. Sejak tahun 2017, Persib belum pernah meraih kemenangan melawan tim asal Bali ini. Bojan Hodak menegaskan bahwa timnya akan memberikan yang terbaik untuk mengakhiri catatan buruk tersebut dan melangkah ke final. Dengan semangat juang yang tinggi, Persib berharap dapat mengubah sejarah pertemuan mereka. Bikin merinding, pelatih Bali United, Stefano Teko, nekat akui kualitas dan kehebatan Persib. Anehnya sampai bawa-bawa wasit. Begini penjelasannya. Persib tim bagus, punya pemain berkualitas. Lawan mereka, kita tahu kualitas mereka. Jadi kami harus benar-benar kerja keras. Kemarin kita hampir menang di Purnama, venue kemarin, jelasnya. Di laga leg kedua semifinal Liga 1 2023-2024, Bali United dipastikan akan tampil tanpa salah satu pemain andalannya, Jajang Mulyana. Pemain bertahan ini harus absen karena menjalani skorsing setelah menerima kartu merah di leg pertama. Ketidakhadiran Jajang Mulyana tentu menjadi tantangan tambahan bagi Bali United dalam menghadapi Persib Bandung. Selain kehilangan Jajang Mulyana, pelatih Bali United, Stefano Cugura, yang akrab disapa Teko, menyoroti pentingnya kepemimpinan wasit dalam pertandingan nanti. Teko berharap agar wasit yang memimpin di lapangan serta yang mengawasi dari ruang VAR bisa memberikan keputusan yang fair dan adil. Kami berharap wasit yang memimpin di lapangan maupun yang mengawasi dari ruang VAR lebih fair, kata Teko, menunjukkan kekhawatiran dan harapannya agar pertandingan berlangsung dengan adil dan sportif. Dengan absennya Jajang Mulyana dan sorotan terhadap kepemimpinan wasit, laga leg kedua ini diprediksi akan menjadi pertandingan yang penuh tensi dan strategi. Persib Bandung sendiri bertekad untuk memanfaatkan situasi ini demi meraih kemenangan dan melaju ke babak final, mengakhiri rekor tanpa kemenangan mereka melawan Bali United sejak tahun 2017. Pengakuan jujur Nick Kuiper soal laga Persib versus Bali United, semuanya dibuat kaget mendengarnya, sampai bawa-bawa atmosfer stadion. Bek tangguh Persib Bandung, Nick Kuipers, menegaskan bahwa timnya telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi pada leg pertama semifinal Liga 1 yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Menurut Kuipers, meskipun tim bermain dengan baik, ketajaman dalam memanfaatkan peluang menjadi masalah yang harus segera diatasi. Ini akan menjadi laga yang berat karena Bali merupakan lawan yang tangguh. Tapi di laga sebelumnya kami bermain dengan sangat baik, kami seharusnya bisa mencetak gol lebih banyak tapi kami tidak melakukannya. Jadi kami harus memperbaiki itu di laga besok, ujar pemain bernomor punggung 2 tersebut. Selain fokus pada penyelesaian akhir yang lebih tajam, Kuipers juga menekankan pentingnya menjaga kebugaran fisik dan mental tim. Dia menyatakan bahwa rekan-rekan setimnya berada dalam kondisi puncak dan siap memberikan yang terbaik di pertandingan mendatang. Persib Bandung semakin percaya diri berkat dukungan penuh dari bobotoh yang akan memadati Stadion Sijalak Harupat. Kehadiran supporter setia ini diharapkan dapat memberikan suntikan semangat tambahan bagi para pemain untuk meraih kemenangan dan melaju ke babak final. Dibuat takjub seketika, begini pernyataan mengharukan M. Rashid usai kembali ke hadapan bobotoh Persib yang pernah menyanjung namanya. Bikin kaget. Simak baik-baik. Pemain Bali United, Mohamed Rashid, menyadari bahwa timnya akan menghadapi tekanan luar biasa dari bobotoh saat laga leg kedua semifinal Liga 1 2023-2024 melawan Persib Bandung. Sebagai mantan pemain Persib, Rashid sangat memahami fanatisme bobotoh. Meskipun selama berkarir bersama Maung Bandung di Liga 1 musim 2021-2022, ia tidak pernah merasakan dukungan penuh dari bobotoh karena pertandingan digelar tanpa penonton akibat pandemi COVID-19. Selalu ada perasaan yang bagus untuk kembali bermain di sini, tapi sekarang saya pemain Bali United dan harus melakukan apa yang saya bisa untuk tim saya, kata Rashid. Rashid juga mengungkapkan perasaan campur aduknya saat kembali ke Bandung.
Kondisi di dalam dan luar lapangan itu berbeda, karena di lapangan saya bermain untuk logo yang berbeda. Tapi tentu ada perasaan bagus, dan saya berusaha memperlihatkan permainan terbaik, supaya semuanya bisa menikmati permainan dan tim terbaik yang akan menang, ujarnya. Dengan pengetahuan mendalam tentang fanatisme Bobotoh dan pengalaman bermain di Stadion Sijalak Harupat, Rashid diharapkan bisa menjadi salah satu kunci bagi Bali United dalam menghadapi tekanan besar dari supporter Persib. Tegas, lugas, berkarakter. Jangan anggap Sintayong tidak berani lakukan hal brutal. Ini daftar pemain timnas Indonesia yang ditendang karena indisipliner. Di bawah arahan dari pelatih asal Korea, Sintayong, timnas Indonesia secara perlahan mulai kembali menunjukkan tajinya di dunia sepak bola level Asia. Kombinasi pemain muda dan senior serta pemain lokal dan naturalisasi yang ia terapkan terbukti berhasil membuat timnas Indonesia tampil hebat. Namun sayang, sejumlah pemain muda justru menyia-nyiakan kesempatan bermain di timnas Indonesia karena tindakan indisipliner. STY sendiri dikenal sebagai salah satu pelatih yang cukup tegas jika ada anak asuhnya yang melanggar aturan yang sudah dibuat. Dirinya tak segan untuk mencoret hingga tak lagi memanggil pemain indisipliner ke dalam skuad timnas Indonesia. Berikut ini daftar pemain timnas Indonesia yang pernah dicoret oleh Sintayong karena tindakan indisipliner. Pertama ada nama Osvaldo Hai yang sampai sekarang tak lagi dilirik oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia karena pernah menolak panggilan. Selanjutnya ada nama Rifat Marasabesi yang menjadi korban ketegasan STY karena tindakan indisipliner. Ada juga nama Yuda Febrian yang harus rela posisinya di timnas Indonesia tergeser karena tidak indisipliner yang dilakukannya. Terakhir ada pesepak bola Serdi Epifano yang memiliki nasib sama dengan Yuda Febrian. Bisa jadi Elkan Bagot jika memang membangkang akan dicoret juga selamanya. Erick Thohir bicara soal Elkan Bagot, kita tak bisa menghakimi. Nasionalisme saya yakin masih ada. Manusia apalagi masih muda pasti agak lupa diri jika posisi di atas. Ketum PSSI Erick Thohir buka suara mengenai Elkan Bagot yang sempat tak merespons panggilan timnas U23 Indonesia saat play-off perebutan tiket Olimpiade 2024 lawan Guinea. Hal ini dikatakan Erick saat tampil di program Rossi di Kompas TV pada Kamis (16 Mei 2024) bersama Rosiana Silalahi. Erick menjelaskan bila memang sulit memanggil pemain dari klub luar negeri jika sebuah turnamen bukan agenda FIFA. Saya tidak bisa menghakimi seperti itu (kalau Elkan Bagot dianggap tidak nasionalis), kata Erick Thohir. Saya selalu bilang kalender itu penting. Kita tidak bisa semuanya itu dadakan. Kalau kita lihat persiapan U23 dan kondisi U23 pada Piala Asia U20 2024 ini memang tidak masuk kalender FIFA. Pemain yang di luar negeri, saya tidak punya otoritas untuk seperti itu (pengaturan jadwal liga). Jadi kita berjuang (sendiri). Rafael Ivar, Marcelino, Justin akhirnya dilepas, tambahnya. Erick juga mengonfirmasi bila Elkan Bagot tidak dilepas oleh klubnya. Sedangkan soal tuduhan netizen, Erick yakin masih ada jiwa nasionalisme di dalam hati anak-anak timnas Indonesia termasuk Elkan. Elkan memang tidak dilepas sama klubnya, kata Erick. Tetapi apakah terakhir waktu kita play-off dia memutuskan melakukan kegiatan lain, yaitu saya tidak bisa komen karena itu hak pribadinya. Tapi gini, saya masih yakin nasionalisme di anak-anak ini ada kok, tambahnya.